seperti biasa di Masjid Al-Fatihah Kepada diadakan kajian tafsir Quran Saudi setiap Jumat malam Sabtu. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Untuk itu, kepada jamaah yang waktu kami tutup hadirannya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut yang insya Allah bersama Al-Ustaz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Kemudian terakhir, urusan masing-masing sampai pada bulan Juni yang lalu berjumlah Rp47.529.000. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat kemarin mendapat Rp1.048.000. Infak lain-lain Rp2.273.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.558.000, sehingga saudara organisasi sampai pada hari ini berjumlah Rp46.192.000. Demikian keadaan organisasi dari Kota Surabaya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum dilanjutkan pada segmen lain, menurut seluruh jamaah kami silakan yang dan sosok di depan yang masih kosong mohon untuk dipenuhi dari masuk yang paling depan, selanjutnya belakang yang mohon menyelesaikan. Kemudian bagi jamaahnya kalau perlu masuk tidak lupa dimaklumkan agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam ketambahan kegiatan sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah mencukupi, kita akan segera kembali dalam Ustaz Haji Joko Purwanto MPDI. Waktu dan tempat kami aturkan. Sekian waktu bersepeda atas nama kami kami ucapkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وفاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Allah, untuk mengawali khutbah Jumat di hari Jumat yang mulia ini, izinkanlah khotib untuk berwasiat mengajak pada pribadi khotib khususnya dan pada jamaah umumnya untuk senantiasa berikhtiar berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khotib ingin mengajak para jamaah untuk sekedar memahami secara singkat tentang sebuah hadis yang barangkali bisa kita jadikan pegangan jadikan rujukan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun." Ada tiga hal yang memuliakan manusia, yang menyelamatkan manusia, dan ada tiga pula hal yang dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba. Apakah tiga hal itu? Fa'amal munajjiyat, maka ada pun yang tiga hal yang menyelamatkan dan memuliakan adalah fataqwallahi fi kulli wa alami. Yang pertama, takwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Wal qaulu bil haqqi birridha was-sukh. Yang kedua, berkata benar, adil
miskin. Wa amal muhlikat, adapun tiga hal yang merusak. Yang pertama, fasukun muto, bakhil, kikir yang melewatan, yang berlebihan, sangat bakhil. Yang kedua, wahawan mutabak, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi, ujub, takjub terhadap diri sendiri. Jemaah Allah, hadis yang diberikan oleh Imam Al-Baihaqi ini menjelaskan ada tiga hal yang saling bertentangan, tiga hal yang satu menyelamatkan dan memuliakan manusia sebagai hamba Allah, sedangkan tiga yang lain adalah hal yang dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan keluar kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Baiklah, marilah kita satu-satu kita pahami. Yang pertama, fattaqallahi bis-sirri wal 'alaniyah, takwa dalam keadaan sepi maupun ramai. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Takwa secara masyhur kita sering mendengar bahwa takwa itu bermakna imtisalu amrillahi wa tajtinabu nahyihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang sering kita dengar, pengertian takwa yang diberikan oleh para ulama. Takwa ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana, karena menuntut seseorang secara total patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Sebagian kita ada yang memahami takwa terbatas pada melaksanakan ibadah waktu seperti sholat, puasa, haji, berzikir, atau perkara ujian yang lain. Padahal kalau kita pahami secara mendalam, takwa itu mencakup seluruh aspek kehidupan, mencakup semua gerak lahir maupun batin, serta mencakup akidah, syariat, dan akhlak. Dalam hadis di atas yang kita sebutkan tadi, disebutkan taqwallahu fis-sirri wal 'alaniyah, artinya takwa dalam setiap keadaan. Takwa menuntut seseorang taat dan tunduk hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya, termasuk kepada atasan atau nafsu sendiri. Sehingga kepatuhan seorang anak kepada orang tua, ketaatan seorang istri kepada suaminya, ketundukan seorang bawahan pada atasannya, dan seterusnya haruslah dilandasi karena Allah menyuruhnya, karena Allah mengizinkannya. Maka ketika Allah melarangnya, kita tidak boleh mentaati. Dalam pesan Rasulullah tadi bisa dikontraskan dengan perilaku yang merusak, yakni hawa mutabak, hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat, karena musuh terbesar untuk bertakwa adalah nafsu, hawa nafsu alias diri sendiri. Pernahkah kita merasakan kita terlihat begitu baik, begitu soleh,
begitu dermawan saat bersama orang lain, tetapi ketika sendirian begitu bina, begitu durhaka kita, begitu mudah untuk melanggar ketaatan Allah dan meninggalkan perintah-perintahnya. Disinilah letak ujian takwa. Takwa tidak mengenal kata ramai atau sendirian, karena ia berasal dari keyakinan bahwa seluruh gerak-gerik kita dimanapun, kapanpun kita lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jamaah Allah, apabila kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka berbagai kemuliaan akan kita peroleh. Banyak utamaan yang akan diberi bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Faman taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidak ada kekhawatiran dalam mereka dan tidak pula mereka bersedihan. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minas syaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka tidak salah selamanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan dia kami berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengungkapkan tentang begitu besarnya keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah, adapun isi hadis yang kedua adalah wal qawlu bil haqqi fil ridha wal wasf. Berkata benar, berkata adil dalam kondisi ridha maupun marah. Berkata benar dalam kondisi ridha maupun marah. Dalam riwayat lain berlaku adil dalam kondisi ridha maupun marah. Emosi kita yang pasang surut tak boleh memgoyahkan untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetaplah haram, meskipun kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal, kendati pun kita tak menyukainya. Hukum juga tak boleh membedakan perlakuan antara si A dan si B, walaupun salah satunya adalah seorang pejabat tinggi atau orang kaya atau keluarga kita. Korupsi mesti disanksi meskipun itu dilakukan oleh kerabat atau anak kita sendiri. Mencaci maki dan fitnah tetap dilarang meskipun ditujukan kepada orang-orang yang sangat kita benci. Lantaran beda mata misalnya, atau peran politik, atau pandangan dan berapa dan sebagainya. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku dengan adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu percaya. Memegang prinsip sangat tergantung pada cara kita mengelola diri. Bagaimana kita mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan pandangan dan sikap terhadap mereka. Karena
kata benar dalam segala kondisi ini merupakan lawan dari perilaku yang merusak wa'ijabul mar'i binafsi, ujub, takjub terhadap diri sendiri, membanggakan kelebihan diri sendiri, bisa menjerumuskan seorang pada tindak merendahkan orang lain, lalu berlaku tidak objektif, bertindak tidak adil, merasa paling benar dan paling baik, dapat membawa seorang tidak adil dalam menyikapi segala hal. Ujub juga cenderung mengabaikan bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu. Ada yang terakhir adalah wal qasdu fil ghina wal faqr, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri bagi kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan, melainkan sebatas sarana, wasilah. Karenanya penggunaannya pun seyogianya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara sangat iri dan bandir pemborosan. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang diinginkan seseorang tidak selalu identik dengan keperluannya, karena kebutuhan senantiasa mempunyai porsi, sementara keinginan sangat luas dan tak terbatas. Anjuran sederhana dalam kondisi apapun sangat relevan bila dikaitkan dengan hakikat harta yang sejatinya karena Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada hak untuk dirinya, tetapi juga ada hak pula untuk orang lain. Bagi orang miskin, kesederhanaan adalah strategi untuk tetap bersyukur dan wajar dalam berekonomi. Bagi orang kaya, kesederhanaan adalah pertanda ia tak tenggelam dalam gemerlap duniawi, sekaligus momen berbagi harta yang dimilikinya. Sikap ini dapat dikontraskan dengan sikap yang rusak, wasufun muqah, maka bakhil yang kelewatan, yang berlebihan. Sufun muqah menjadi salah satu dengan rusak. Bakhil pun tak mesti hanya dilakukan oleh orang yang berharta melimpah, karena bakhil selain berkaitan dengan kekayaan, tapi juga merupakan sikap perbuatan seseorang. Sehingga Rasulullah bersabda, iyyakum wasuf fa innama ahlaka man qablakum asyuk. Jauhilah perbuatan sangat kikir, karena yang rusak orang-orang sebelum kamu. Jemaah Allah, ketiga hal di atas berhubungan erat, sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. Meski terklasifikasi masing-masing ada 3 sikap, namun sejatinya semua bermuara pada pilihan apakah kita memposisikan Allah sebagai tempat bergantung dan muara tujuan, ataukah selainnya, termasuk orang lain, harta kekayaan, atasan, keluarga, maupun ego diri sendiri. Demikianlah pembahasan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Allah pada khutbah yang kedua ini, mari kita akhiri khutbah kita dengan bermunajat kepada Allah, mohon perlindungan, mohon petunjuk, mohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat
menjadi kelompok orang-orang yang takwa, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang memiliki tiga sikap yang positif yang menyelamatkan tadi, dan kita bisa menjauhi dari sikap atau hal yang rusak kemuliaan kita sebagai manusia sebagai Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ila qadiyil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma asbir lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wasbir lana dunyana allati fiha ma'ashina wasbir lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al